Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kupnet, saya Andi Mangara dan alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di dalam acara Bincang-Bincang Kupnet ya. Hari ini tamu saya luar biasa ya. Beliau saya kira udah nggak asing lagi. Pernah di Kupnet 2 tahun lalu, kali ini muncul kembali. Ya, yang pertama adalah Bapak Prof. Rohmin Dahuri. Assalamualaikum, selamat siang Pak Prof. Waalaikumsalam, Bang Mangara. Selamat siang. Ya, sehat Bro? Alhamdulillah. Ya, sehat ya. Dan Pak Rektor Unhas Prof. JJ ya, Jamaluddin Nyompa. Selamat Pak Prof. Ini baru ketemu kita lagi ya. Terima kasih Pak. Ya, Setelah 2 tahun ya. Setelah 2 tahun kita gitu. Dan Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Didoakan di sini ya. Ya. Sahabat Kupnet, kalau saya bertemu dengan beliau berdua ini, imaji saya langsung laut, perikanan dan kejayaan Indonesia. Jadi tentu saja perbincangan kita mengarah kepada hal ini ya. Pak Prof dulu deh. Sering kita dengar bahwa masa depan Indonesia ini ada di laut ini. Bagaimana sekarang ini, Pak? Iya, ada teori yang sudah proven atau terbukti ya. Dari Profesor Michael Porter itu, dia begawan ekonomi manajemen dari MIT ya. Kata dia kalau suatu bangsa ingin maju itu harus membangun daya saing gitu ya. Dan daya saing yang lebih mudah dan lebih cepat dibangkitkan atau dibangun tuh dari comparative advantage, dari keunggulan komparatif yang dimiliki oleh bangsa atau negara itu gitu. Dan kalau secara geografi, geoekonomi apapun reasoningnya, alasannya maritim kelautan memang comparative advantage ya, yang gigantic, raksasa itu. Cuman kan dimanfaatannya secara serius baru tahun akhir 99 lah, ketika Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum mendirikan kementerian ini. Dulu mengelola aspek atau bidang kelautan kan hanya di level Direktur Jenderal Perikanan di bawah Departemen Pertanian. Belum kementerian ya? Belum ada. Bayangin nggak, negara kepulauan terbesar, 3/4 wilayah yang berupa laut gitu. Potensi produksi perikanannya dari perikanan tangkap dan budidaya terbesar di dunia, 115 juta ton per tahun ya. Belum lagi potensi sumber daya mineral gitu ya. Energi kelautan, pariwisata bahari, minyak dan gas, itu potensinya besar. Tapi lagi-lagi karena secara kelembagaan itu baru 99 tahun 99 ya. Itu seolah-olah kan sudah lama ya, tapi dalam membangun suatu sektor itu termasuk ABG itu. Umur 20 tahun dan 25. Itu dalam tanda quote and quote, kenapa kita terlambat sadar begitu ya? Baru tahun 99. Saya pikir ada faktor sejarah ya, karena memang Belanda dan bangsa kolonial lain termasuk Portugis, Jepang waktu itu kan belum ada teknologi peluru kendali segala macam. Jadi di seluruh dunia waktu itu kalau suatu bangsa ingin menjajah bangsa lain ya harus melalui laut dulu gitu. Kalau sekarang bisa kayak model Rusia langsung peluru kendalinya langsung ke Ukraine kan. Nah, jadi saat itu memang dan Belanda luar biasa kejam menurut saya. Yang dilumpuhkan itu bukan hanya kekuatan maritim, militer maritimnya, tapi yang dihancurkan ekonominya. Makanya nampak jelas bahwa warisan ekonomi Belanda itu adanya di perkebunan. Tembakau. Betul. Nah, lautnya tuh lalu di stigmatisasi kan, Pak Rektor tuh, yaitu kalau ke laut tuh sama dengan Nyai Roro Kidul, artinya bahaya melulu gitu kan. Kalau orang Sumatera Barat ditakut-takuti ke laut dengan riwayat si Malin Kundang gitu. Dulunya anak soleh, anak berbakti padang roh, begitu jadi pelaut menjadi, mohon maaf, pemabok, pelacur, durhaka sama orang tua gitu. Di Bali, mohon maaf, ada cerita mengenai genderuwo bahwa laut itu jahat. Jadi anak-anak muda kita dan bangsa kita sejak Belanda, mohon maaf, sampai Orde Baru sebelum reformasi itu seolah-olah melihat laut itu sumber bencana, sumber kemiskinan dan seterusnya. Gitu. Padahal kita punya dolanan sejak masa kecil. Saya kira Pak Prof kan nenek moyangku orang pelaut. Itu
itu tersingkirkan dengan cerita-cerita sebelum penjajah kan? Sebelum penjajah. Sebelum penjajah udah Bugis ya. Terutama mohon maaf nenek moyang kita dari Bugis ya, Kalimantan Selatan kan itu kosmopolit Pak, sampai Syekh Yusuf pun sampai di mana tuh? Afrika Selatan. Dahsyat Pak. Dahsyat, ya. Suku Bajo gitu. Bajo, ya. Justru sekali lagi dengan datangnya penjajah, karena secara fisik atau militer itu harus dilumpuhkan kekuatan laut ya. Dan kalau melumpuhkan kekuatan laut itu tidak cukup hanya militernya yang dilumpuhkan, ekonominya pun dihajar Pak. Jadi tidak berkembang tuh. Oke, nggak apa-apa kita meloncat nih Pak Prof JJ ya. Dengan demikian kita tidak bisa terlena dengan situasi yang itu ya. Saya kira inovasi dan peran kampus untuk mensupport, saya kira laut untuk kejayaan Indonesia, kejayaan ekonomi dan membangun bangsa ini yang tahun 2045 ini target kita adalah 100 tahun. kejajaran yang terdepan ini gimana Pak Prof? Ya, mungkin pertama kembali dulu ya. Hampir semua pemikir dunia itu bersepakat bahwa kemajuan dan kekuatan suatu bangsa itu sebenarnya ditentukan oleh kondisi geografisnya. Jadi ketika kita tidak memanfaatkan kondisi geografis untuk menjadi dasar memajukan bangsa, pasti salah kaprah. Kita bukan ada pilihan, bukan memilih antara darat atau laut, karena kita secara alamiah sudah 70% laut. Sehingga kalau kita mau melupakan yang 70% ini, itu artinya sebenarnya ya sudah salah jalan. Jadi tidak ada jalan yang benar dalam arti memilih itu kecuali memperkuat kemaritiman Indonesia, kelautan Indonesia kita harus perkuat. Karena di situ yang comparative advantage tadi itu. Dan bagi Unhas sebenarnya kita konsisten Prof Rohman. Tetap menggunakan kata benua maritim Indonesia karena Indonesia itu besar kalau dianggap sebagai suatu benua dan memang pengaruhnya terhadap iklim, pengaruhnya terhadap cuaca itu sama dengan pengaruh benua, tapi benua itu tidak akan ada kalau tidak digabungkan dengan maritim karena kita kepulauan kan. Sehingga benua maritim Indonesia itu adalah Indonesia seutuhnya. Sehingga maritim harus ada di seluruh sendi-sendi kehidupan. Kalau perlu itu menjadi mata pelajaran ataukah wawasan yang diambil oleh seluruh orang Indonesia. Kan kita sudah bangsa maritim sebenarnya, nggak boleh dipisahkan. Walaupun di gunung itu juga dipengaruhi oleh maritim, angin laut, kemudian rainforest, tropical rainforest, semua itu. Dan sekali lagi ketika disebut comparative advantage, maka ini adalah peluang Indonesia untuk bisa lebih unggul dari bangsa lain dari sisi maritim. Kita sulit mau bersaing dengan telekomunikasi teknologi misalnya. Udah kita ketinggalan kan, mengejarnya itu agak berat. Kita setiap mengejar 1 kilometer, dia udah maju 2 kilometer. Sehingga step ahead, langkah ke depan mereka. Jadi ini berat sekali nih. Sementara kita punya kelebihan yang sudah diberikan oleh Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala, bahwa Indonesia tanpa harus berusaha, ini loh, plong, you are the best. Misalnya dari sisi biodiversity sebagai simbol ya. Jumlah spesies laut terbesar di seluruh planet ini ya di Indonesia. Kenapa kita tidak memajukan teknologi dan ekonomi dari situ? Jadi bio atau marine based economy. Sehingga ya mungkin beberapa yang sudah kita lihat sebenarnya ya, walaupun itu belum mendapat optimalisasi ya mungkin dari seluruh komponen bangsa, riset dan sebagainya, sehingga ini belum optimal. Di zamannya Prof Rohman Menteri sebenarnya semangat itu sudah ada. Kita udah mau bersemangat, tapi setelah itu karena seolah-olah knowledge itu nggak penting, akhirnya yang innovation, science based marine ekonomi itu kemudian tidak berkembang, sehingga kita kemudian merasa jangan-jangan tidak ada potensi di laut nih. Nah itu yang membuat kelihatan bahwa Kementerian Kelautan, kemudian juga BRIN, mohon maaf misalnya ya, LIPI, sektor kelautannya itu belum agak melambat lagi nih. Padahal saya mengatakan tadi bahwa kemajuan suatu negara itu ditentukan oleh fitrah geografisnya. Nah sekarang kita mau seolah-olah lari dari fitrah itu. Mudah-mudahan
ya sejarah yang telah menunjukkan bahwa kejayaan kita di laut itu pernah berjaya. Why not gitu? Generasi sekarang kita ajak kembali. Ayo kita cintai laut ini, kita jaya kembali di laut, karena kalau kita udah jaya di laut, maka pasti kita juga jaya di darat karena satu kesatuan. Pak Prof, bagaimana cara pandang Pak Prof kampus secara itu ini bisa banyak mengaruhi warna-warna kebijakan pemerintah kita sekarang ini, karena itu kan dibutuhkan pemikiran kampus dan saja terobosan-terobosan atau inovasi. Gimana di era Pak Jokowi lah sekarang ini? Ya, saya kira secara generik ya, secara general memang kita berharap yang namanya triple helix ya, atau pentahelix itu harus menjadi satu kesatuan. Hari ini mungkin lebih bagus kita bicara pentahelix lah. Sehingga peran podcast seperti ini juga penting, peran masyarakat itu penting. Jadi di samping peran daripada pemerintah, industri juga perguruan tinggi. Nah, sehingga peran perguruan tinggi ini bukan hanya kepada pemerintah sebenarnya, tapi kita juga harusnya memperkuat industri bersama-sama dengan masyarakat, bersama dengan media. Ayo kita gairahkan kembali. Ini mesti dikeroyok ya? Dikeroyok ini. Seluruh potensi-potensi untuk kemajuan bangsa, ayo kita majukan. Seluruh aspek-aspek yang memundurkan bangsa, udahlah kita juga sama-sama meninggalkan, sama-sama mengutuk. Sudahlah, berhentilah kita bertengkar melulu gitu ya. Orang sudah jauh melangkah, kita bertengkar di belakang, kapan kita bisa nyampe gitu. Sehingga kampus di bawah kepemimpinan saya di Universitas Hasanuddin, kami berusaha untuk hadir di seluruh pentahelix ini dalam konteks memajukan ekonomi bersama industri, tentu memperkuat kebijakan bersama pemerintah, tapi tidak lupa bahwa kita harus membangun negara, bangsa, ekonomi ini bersama masyarakat, dan juga dengan media. Kita terbuka dengan kritikan, tapi juga kita mau ada memperbaiki komunikasi, yang memperbaiki pola-pola interaksi yang sifatnya lebih membangun. Ya sudahlah, jangan selalu mencari kelemahan masing-masing, nggak ada habisnya itu ya. Oleh karena itu kami di kampus telah membenahi kelembagaan, sehingga ada memang unit yang sesuai pertanyaan Pak Andi tadi, itu yang akan menjembatani. Kita akan keluar mungkin setelah kami luncurkan bulan September, itu tiap bulan minimal kita akan keluarkan satu yang disebut dengan, kalau bukan white paper, policy recommendation, yang terkait dengan penguatan peran pemerintah dan industri, bahkan dengan masyarakat. Ya, supaya keberadaan kampus betul-betul terasa. Makanya tidak seperti Menara Gading. Saya berani kemarin mengangkat tagline Unhasku. Ya, pakai ku itu dalam bahasa kami itu ya ada sense milik kita. Milik kita. Tidak harus bahwa itu hanya mahasiswa, hanya sivitas. Kami mau Unhas ini dimiliki oleh semua, termasuk masyarakat. Unhasku, tapi harus bersatu dulu. Unhasku bersatu, Unhasku kuat. Unhasku harus pakai ku. Itu message Pak Rektor untuk semua kita semua ya. Semua, saya berharap Unhas ini bukan milik Sivitas Akademik, ini milik kita semua. Ayo. Dan bukan hanya milik Sulawesi Selatan saja, tapi milik Indonesia. Milik Indonesia, milik Indonesia. Itu luar biasa pesan ya. Dan Pak Prof. Rohmin, saya kira kita bersoal memang dengan cara pandang ya, cara pandang bahwa kita ini bangsa yang besar, kita menyelesaikan persoalan bangsa, kita bukan bersimpati pada rezim saja. Bagaimana mengubah cara pandang ini? Ya, tidak ada kata lain kecuali literasi dan memberikan contoh gitu ya. Contoh dimulai dari pemerintah misalnya atau? Iya, di seluruh komponen bangsa, tapi berbicara mengenai stakeholder utama pemerintah, karena pemerintah lah yang punya segala macam sumber daya kan, punya infrastruktur, punya uang, punya aparat gitu ya. Tetapi termasuk masyarakatnya, terutama anak-anak muda nih, jangan berbisnis dan berinvestasi di darat saja, tapi di maritime space atau di ruang laut kan itu pesan ya, jangan cuma berbisnis di darat, ayo ke laut gitu ya. Makanya tadi caranya gimana? Jurus kedua ya, jadi selain literasi, jurus kedua memang harus ciptakan apa yang sering saya katakan role model atau contoh teladan, atau dalam bahasa lainnya pilot project, proyek gitu ya, percontohan ya, suatu entitas bisnis, entitas yang benar-benar menguntungkan, mensejahterakan, dan juga sustainable. Itulah tantangan mimpi kami berdua, saya dengan Prof. Jompa ini ya. Bagaimana potensi ekonomi kelautan yang begitu raksasa itu pernah kami hitung sekitar
1,4 triliun dolar Amerika per tahun, artinya kan itu lebih besar dari ekonomi Indonesia seluruhnya digabung sekarang. Kita kan bayu 1,1 triliun ya. Cuman memang problema kita adalah di problema konsep yang benar dan kesinambungan. Membangun bangsa, membangun suatu sektor tuh tidak bisa ad hoc, kemudian mohon maaf dalam bahasa Sundanya tuh anget-anget teh ayam gitu sekarang dikerjakan besok tidak, lalu nggak ada kesinambungan ya. Di seluruh negara yang maju dan benar, lihat sejarah yang terbaru bagaimana Cina ya, sebelum tahun 2000 itu negara kumuh, negara miskin, negara narkoba ya, tapi tahun 2000 melejit karena memang dia sudah punya roadmap pembangunan yang sangat komprehensif, kemudian tepat dan benar dan dikerjakan secara berkesinambungan. Iya kan, kalau di kita kan tidak, konsepnya mohon maaf tidak komprehensif, akurat. Dulu kita mencoba yang terbaik, ada konsep yang namanya Gerbang Minabari itu kan sebenarnya mirip-mirip Bimas gitu. Jadi konsepnya terintegrasi mulai hulu, subsidi produksi sampai hilir di semua subsektor, entah itu di perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri bioteknologi kelautan, ya kan. Lalu dukungan dari fiskal monetary policy, Pak. Nah, itu konsep itu Pak yang mohon maaf tidak dilanjutkan Pak gitu. Sehingga lalu benar Pak Rektor ya, boleh jadi entah itu pengusaha maupun anak muda lalu menjadi apatis loh. Sudah berapa nih Prof, 1999 udah 20 tahun adanya kementerian, kok begitu-begitu aja, malah penanaman modal asing maupun PMDN dalam negeri menurun gitu. Nah, jadi aduh, kita ingin nangis deh sebagai pakar teknologi di bidang kelautan perikanan, karena konsep yang sebenarnya sudah matang, komprehensif, tidak dijalankan secara ini berkelanjutan, sehingga yang namanya manajemen input, kalau sumber daya alam termasuk sumber daya kelautan kan pasif, aset pasif. Kalau dia tidak dikasih input manajemen seperti finance, coba sekarang dengan kelautan perikanan ngeri nggak? Yang namanya alokasi APBN itu berapa? 6 triliun, Pak. 6 triliun. Idealnya berapa tuh? Ya minimal setengahnya pertanian lah. Pertanian 70 triliun, Pak. Nah, mohon maaf, zaman saya diberi amanah jadi menteri zaman Gus Dur maupun Bu Mega ya, anggaran kami sekitar 4 triliun. Ya, itu mestinya jauh lebih. Si Menteri Pertanian waktunya hanya 15, Pak. Jadi kita hampir 30%. Nah, sekarang 6 triliun berbanding 70, jadi hanya 9%, Pak. Padahal policy presidennya udah maritim banget, yang namanya poros maritim dunia, Pak. Jadi harusnya kebijakan atau politik fiskalnya bahwa DPR nih harusnya lebih besar. Jadi makanya ketika Banggar gimana tuh cara pandang dia melihat Indonesia ini gitu? Iya, timbal balik Pak. Mungkin Banggarnya nggak ada yang meyakinkan ya bahwa potensi ekonomi kelautan itu besar gitu. Ibu Sri Mulyani sebenarnya, mohon maaf Ibu ya, bisa kita argue Ibu Sri Mulyani kan memberi anggaran rendah ke KKP dalam 2 minggu terakhir ini kan beliau selalu bilang habis KKP itu sektor kelautan perikanan sumbangannya kecil sekali terhadap PDB gitu, itu hanya 2,85 gitu. Nah, harusnya ada argumen Pak bahwa itu 2,85 itu Ibu Sri Mulyani kalau menghitung produk perikanan itu dari raw material saja. Begitu dia udah jadi bandeng presto aja terjadi, apalagi ikan kaleng atau tempura, udah masuk ke statistik sektor perindustrian Pak. Jadi kalau mau hasilnya besar, kasih suntikan yang besar juga anggaran gitu. Iya, itu hal kedua. Cara perhitungan yang dulu. pertama itu cara perhitungannya harus diperbaiki Pak. Jadi ini ibarat telur mata sapi nih, yang punya telur ayam yang terkeluar satu. Jadi sama aja dengan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB Ibu Menteri Keuangan ya. Jadi kalau pernah dihitung oleh Bappenas 2003 sebenarnya bahwa kalau produk perikanan itu dihitung menjadi kontribusi sektor perikanan bukan perindustrian, dari mulai bandeng presto, bayangin itu kan bandeng presto mengubah dari bandeng ini tinggal di apa nih? Ya, di presto, itu udah masuk perindustrian, apalagi ikan kaleng. Jadi singkat cerita, Bung Andi Mangara ya, kalau final product atau intermediate product dari perikanan termasuk rumput laut Pak. Kalau udah jadi kopi ke perindustrian tuh. Yang punya studio ini. Nah, jadi waktu 2003, mohon maaf kami hitung dengan BPS, Pak Rektor, itu 8% Pak. Nah, kalau itu di ini, nah barangkali Banggar DPR maupun Ibu Menteri akan memberikan alokasi anggaran yang lebih
proporsional, Pak. Ya. Nah, yang kedua bahwa harus diingat memanage sektor pembangunan atau negara itu tidak sama dengan memanage swasta, Pak. Ya. Swasta kan dikasih 10 triliun, harus 15 triliun ya. Nah. Kenapa? Karena sektor publik itu hasilnya bukan hanya bentuk keuntungan PNBP, Pak, tapi berupa lapangan kerja yang tercipta, ya kan, berupa pajak, ya kan, berupa retribusi, berupa multiplier efek yang lain gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau ada argumen semacam itu, insya Allah Ibu Sri Mulyani pun Menteri Keuangan, salah satu Menteri Keuangan terbaik di dunia, ya. Beliau tahu persis bahwa apa gunanya kita berhasil di sektor moneter gitu ya. BRI keuntungannya 27 triliun kalau sektor hilirisnya nggak jalan, Mbak. Nah, jadi kalau Bung Mangara bertanya kenapa kok dikasih kecil, ya karena mungkin ada dua, Pak. Tidak ada yang memberikan alasan atau argumen yang tepat itu, ya kan. Yang kedua, tadi salah perhitungan mengenai kontribusi sektor perikanan terhadap PDB yang hanya dihitung dari bahan mentah gitu, Pak. Ya, ada ini ya. Beyond the rational doubt gitu. Jadi yang Ibu Sri Mulyani dapatnya harus yang sangat logik, masuk akal, jelas gitu ya. Insya Allah kalau mudah-mudahan beliau mendengarkan ya, jadi output apa namanya sektor perikanan itu bukan hanya dalam bentuk PNBP gitu ya, atau kontribusi terhadap PDB, tapi tadi ada lapangan kerja dan seterusnya. Baik, sahabat Kupnet, ini waktu kita terbatas karena waktu Pak Prof berdua ini juga memang sangat ketat. Mungkin 1 sampai 2 menit ada closing statement buat sahabat Kupnet dan yang menyaksikan acara kita ini. Prof JJ silakan. Kesimpulannya saya kira karena ini waktu ya, memang kita harus banyak membaca ya. Membaca buku dan membaca data, membaca fakta, membandingkan dengan negara-negara lain. Karena itu kan jadi cara kita untuk melihat diri kita sendiri. Sebenarnya ada buku yang bagus dibaca ya untuk sahabat Kupnet ya. Kupnet. Ya. Itu bukunya Tim Marshall. Sebenarnya masih baru ini, Prof, 2015. Itu judulnya Prisoners of Geography. Dia menyimpulkan bahwa jika bangsa ini tidak mengetahui geografinya, itu pasti akan salah jalan. Karena di situ disimpulkan bahwa kondisi alam inilah salah satunya. Kondisi geografi inilah yang akan menentukan nasib sebuah bangsa. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan laut sebenarnya secara maksimal, baik itu sumber daya alam, posisi geografis, dan seterusnya, maka kita sulit menjadi negara maju seperti yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Jangan lupa tahun 2045 itu adalah 1 abad kemerdekaan kita. Tahun 2035 adalah puncak daripada bonus demografi, sehingga harus secepatnya dari sekarang untuk kita menyatukan kekuatan dalam suatu konsep benua maritim tadi itu, untuk kita maksimalkan benua ini dalam konteks maritim, sehingga kita bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah atau yang disebut dengan middle income trap. Kadang kalau kita di tahun 2040 kita gagal masuk menjadi negara maju, maka mungkin kita harus menunggu 200 tahun lagi. Itu pun kalau bisa. So ini serius. So let's move on. Kita bisa kok. Ada Prof Rohmin, banyak anak-anak bangsa yang paham ini. Kita hanya butuh bekerja sama, saling percaya, dan positif bahwa kita masih bisa membangun bangsa ini dengan baik. Terima kasih Pak Andi. Luar biasa. Terima kasih Prof JJ ya atas sumbangsi pemikirannya di acara ini. Dan Pak Rohmin silakan. Ya, jadi salah satu syarat untuk kita keluar dari negara berpendapatan menengah bawah sekarang gross national income atau pendapatan kotor ya nasional kita itu hanya sekitar 4.000-an atau $3.870 per orang per tahun ya. Padahal suatu negara bisa dinobatkan sebagai negara maju makmur kan kalau pendapatan nasional kotornya rata-rata ya, itu minimal 12.650. Jadi 12.650 ini baru 3.870. Menurut perhitungan semua lembaga internasional dalam negeri termasuk UI ya, itu dari 3.870 untuk menjadi 12.650 itu pertumbuhan ekonominya harus 7% minimal gitu. Dan kita udah kerja keras, kerja serius ya.
tapi mungkin kurang konsep mungkin. Tahun 2014 sampai 2019 kita hanya tumbuh rata-rata 5% itu. Nah lalu gara-gara COVID malah kita 2020 terkontraksi kan minus 2,07 gitu. 2021 bangkit menjadi 3,69 ya. Tahun 2022 sebenarnya kita mau bisa 5,5%, Prof. Jadi gara-gara si Ukraine sama si Rusia ya. Udah supply chain terdisrupsi karena banyak pelabuhan dan ternyata Rusia dan Ukraina itu 25% gandum dunia itu dihasilkan dari situ tuh. Kemudian sekitar 40% gas dihasilkan dari situ. Nah jadi boleh jadi kita hanya tumbuh 4,5 atau maksimum 5%. Nah poin saya adalah bahwa sesungguhnya potensinya udah tersedia gitu yang namanya ekonomi kelautan gitu. Nah seperti saya bilang 1,4 triliun dolar per tahun, tenaga kerja bisa 40 juta gitu ya. Cuman sekali lagi kalau kebijakan pemerintahnya itu tidak tepat gitu ya, sangat ekstrim misalnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, konservasi, bakar, tenggelam gitu. Orang pada nggak berusaha semua gitu ya. Sebaliknya kita nggak boleh juga eksesif ya, tangkap, tambak, semua harus ada batasnya gitu. Jadi sekali lagi konsep pembangunan ekonomi kelautannya harus tepat dan benar ya, berasaskan pada prinsip-prinsip bangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ada tata ruang, ada optimal harvest ya, tidak boleh memanen lebih dari laju pulihnya, membuka tambak pun harus sesuai dengan daya dukung, ada pengendalian pencemaran, ada nggak boleh mengeluarkan emisi, jadi kita bergegas tuh, jangan menggunakan batu bara dan minyak terus, tapi kita harus menggunakan energi solar dan seterusnya lah. Itu kebijakan teknisnya, kebijakan makronya tadi harusnya fiskal, jangan sekarang 6 triliun. Pertanian itu kita bukan cemburu, tapi soal proporsionalitas sesuai dengan potensi ekonomi ya. Yang kedua, moneternya pun bunganya masih tinggi, pinjem bank susah, ya kan, infrastruktur masih tertinggal dari Thailand gitu ya. Ya jadi mudah-mudahan tahun ini Presiden Jokowi bisa meninggalkan legasi kemaritiman, kembali kepada hitohnya Pak. Bapak udah sangat cerdas dan baik mencanangkan program poros maritim dunia dan tol laut di awal-awal 2014 awal pidato definisi itu. Nah harusnya Bapak genjot tuh menteri-menterinya juga polisinya itu inline dengan poros maritim dunia yang pada dasarnya bagaimana membuat Indonesia ini sebagai negara besar dan kuat yang maju makmur berdasarkan pada tadi marine base ekonomi berdasarkan kelautan dan budaya serta hanka maritim. Hanya dengan itu kita bisa. Dan terakhir semua itu tidak mungkin bisa maju kalau tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan ada peran kampus gitu ya. Persis Pak. Makanya di seluruh negara dunia, negara yang bisa maju atau wilayah provinsi yang bisa adalah yang pemerintahnya itu bertandem ya, berkolaborasi secara sinergi dengan kampus. Karena kampus adalah sumber produsen dari manusia unggul dan juga sains teknologi pada akhirnya. Nah problemanya kan pada umumnya di kita kan tidak mesra Pak antara si pemerintah dengan kampus tuh. Padahal hampir 100% pejabat tinggi negara lulusan perguruan tinggi Pak, begitu jadi pejabat bye-bye ya sudahlah, tunggu saat kancuran kalau tidak menggunakan sains atau informasi ilmiah untuk melakukan proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan gitu. Saya kira saya mengamini Pak Rektor Unhas, Prof. Jamaludin Jompa, sekali lagi bahwa kalau kita ingin mendaya gunakan ekonomi maritim ya untuk kemajuan, kesejahteraan dan kedaulatan bangsa, kita harus kolaborasi Pak. Dan setiap komponen bangsa mengeluarkan jurus terbaiknya gitu supaya cepat. Saya sungguh khawatir ya kalau 2045 itu kalau cara kita bekerja begini ya, kita nggak tercapai keluar dari jabatan. Mudah-mudahan sebuah tantangan. Baik, saya kira sahabat Kupnet ini mungkin istilah yang original dari beliau berdua. Kalau Prof. JJ Jamaludin Jompa mengatakan Unhasku ya, itu tercetus di kita ngobrol ini, kemudian beliau Prof. Min adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi meninggalkan legasi kemaritiman. Luar biasa ini.
ingin berbincang lebih lama dan dalam dengan beliau, tapi mungkin di lain waktu ya, kita akan bersama-sama kembali. Tuhan akan mempertemukan kita. Saya Andi Mangara dan Prof. Romin juga Prof. JJ mengucapkan terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.